Nggih, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Bure. Selamat malam, Ibu. Gimana kabar hari ini, Bapak Ibu semua? Sehat ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Masih belum ngantuk, Bu, saya. Iya, Pak. Di sana kan belum jam 11, Pak. Di sini sudah jam 11 lewat nih, Kak. Di sini sudah mau setengah 12 ini. Oke, baik. Nah, bertemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya, atau sharing tentang modul ajar. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengawali terlebih dahulu dengan doa. Nah, saya mohon salah satu Bapak atau Ibu ada yang memimpin doa sesuai tugas piket yang telah kita sepakati bersama. Siapa yang tugas berdoa hari ini? Saya. Oh ya, silakan Pak Bagus. Oke. Oke. Untuk Bapak Ibu semuanya, bapaknya cuma saya, nggih. Ibu-ibu semuanya, marilah kita awali kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bagus. Oke. Ya, sebelum kegiatan kita dimulai, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar lebih semangat ya. Ya, di sini kita ice breakingnya saya pakai sambung cerita saja ya, biar familiar. Nah, ini Bapak Ibu fokus. Nanti saya akan memulai sebuah cerita, satu kalimat, kemudian dilanjutkan dengan cerita berikutnya. Saya tunjuk siapa begitu dan dilanjutkan. Bapak Ibu sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah. Iya, oke. Bisa dimulai? Bisa. Oke, dimulai. Oke. Kaira sedang mengerjakan tugas matematika. Lanjut, Pak Bagus. Kemudian itu pensilnya jatuh. Lanjut siapa, Kemudian Pak? lanjut Budia. Lanjut Budia. Pensilnya apa tadi, Pak? Pensilnya jatuh. Akhirnya Kaira mencari pensil yang baru, soalnya yang jatuh tidak ketemu. Lanjut, Bu. Ternyata pensil yang jatuh itu ada di bawah meja. Silakan. Lanjut siapa lagi? Ibu Sri kembali. Nah, ternyata pensil yang di bawah meja dibawa lari sama kucingnya. Lah, kucing Lanjut, bawa pensil. Budia. Kucingnya mengira itu adalah makanan, ternyata tidak bisa dimakan. Silakan Budia. Kenapa ya? Akhirnya sama kucingnya dibuang, tidak jadi dimakan. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya ice-breakingnya ya. Ya. Ibu. Nah, jadi tujuan kita melakukan ice breaking ini supaya kita fokus ya dengan kegiatan kita hari ini. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya saya mohon izin mau share screen dulu. Bentar ya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang modul ajar ya, Bapak Ibu. Maaf ya, tadi ada kesalahan teknis, gangguan jaringan tiba-tiba terputus. Nah, kita akan belajar modul ajar. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang ATP, alur tujuan pembelajaran. Sekarang kita mencoba belajar bagaimana sih konsep dan komponen dari modul ajar. Nah, di sini saya sudah share screen tentang modul ajar. Bapak Ibu bisa lihat bersama. Yang kita pelajari hari ini hanya dua, yaitu konsep modul ajar dan komponen modul ajar.
Ya, saya lanjut. Sebelumnya, saya mau bertanya dulu. Coba siapa yang mau menceritakan atau menyampaikan pendapatnya tentang modul ajar yang Bapak Ibu buat selama ini di sekolah masing-masing? Itu bagaimana pembuatannya? Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Pak Bagus gimana Pak Bagus di sekolah? Ya modul ajarnya dibuat seperti RPP Iya, yang seperti RPP. yang kita adopsi dari KI dan KD sesuai K13. Kemudian karena sekolah kami paralel, jadi begini, misalnya tema 1 dibuat oleh guru kelas 4A, tema 2 kelas 4B, tema 3 kelas 4C. Nanti kita gabungkan, terus mana yang harus ada yang perlu dibenahi, yang seperti itu untuk Oh, gitu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. modul ajar. Nah, kalau Bu Bure gimana Bu Bure? Ya, kalau menurut saya modul ajar yang ini sebenarnya baru ya. Kita ikut kegiatan ini baru. Yang kita bikin selama ini kan seperti yang Pak Bagus sampaikan tadi, kita bikinnya RPP. Ya, kalau modul ajar ini baru ya Bu. Iya, ini baru. Makanya kita akan mempelajari bersama-sama di sini ya Bu ya. Oke, di sini ada konsep modul ajar. Nah, di sini ada pengertiannya. Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana. Nah, ini Bapak Ibu semua sudah tahu. Terus modul ajar ini implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang diambil dari capaian pembelajaran. Lalu di dalam modul ajar itu harus harus terdapat ini ya, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila kan ada 6. Nah, dalam modul ajar itu nggak harus semuanya, tidak harus semua tercover di dalam, beberapa pun boleh ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada komponen-komponen modul ajar. Komponen modul ajar ini ada 3. Itu ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran ya, Bapak Ibu. Sepintas kita lihat di sini seperti RPP ya, Bapak Ibu ya. Yang ini seperti RPP ya. Sepintas seperti RPP. Tetapi di sini isinya lebih lengkap lagi ya daripada RPP. Nah, kita lanjut ke bagian-bagiannya. Yang pertama di sini komponen pertama itu ada informasi umum. Nah, informasi umum ini berisi identitas modul. Identitas modul ini Bapak Ibu tahu, di situ ada nama penyusun, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, dan berikutnya ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa atau peserta didik sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, berikutnya itu ada profil pelajar Pancasila seperti yang tadi saya bilang. Di sini kita tetap harus tercover ya profil pelajar Pancasilanya. Hanya saja tidak harus semua, tidak harus ke-6 profil pelajar Pancasila itu ada di dalam. Misalnya 2 atau 3 itu sudah boleh ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini setelah profil pelajar Pancasila ada sarana dan prasarana. Dan di situ dituliskan sarananya apa, prasarananya apa. Lanjut ada target peserta didik. Nah, di sini ada 3 target. Jadi kita membuat modul itu kita tujukan untuk siapa. Nah, di sini ada target pertama itu peserta didik reguler atau tipikal. Ini peserta didik yang umum ya, tidak ada kesulitan apapun, gitu. Tidak ada kesulitan. Yang kedua di sini ada peserta didik dengan kesulitan belajar. Nah, di sini misalnya gaya belajarnya hanya 1 atau mungkin kurang konsentrasi. Nah, yang ketiga ini ada targetnya itu peserta didik dengan pencapaian tinggi. Pencapaian tinggi ini maksudnya adalah dia mudah memahami sesuatu gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Setelah itu dituliskan juga model pembelajaran. Model pembelajarannya ada banyak, ada tatap muka, ada pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, ada pembelajaran jarak jauh luar jaringan, dan juga ada blended learning. Nah, blended learning ini adalah gabungan ya. Lanjut.
Kita lanjut pada komponen yang kedua, yaitu komponen inti. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini harus mencerminkan hal-hal yang penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen. Nah, ini Bapak Ibu sudah tahu. Selanjutnya adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini artinya adalah manfaat atau kegunaan dari mempelajari suatu materi. Nah, contohnya di sini adalah manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Kita lanjut. Selanjutnya itu ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini kita buat untuk memantik siswa, memantik peserta didik misalnya untuk menumbuhkan rasa ingin tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya di sini ada apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini memacu atau memancing siswa untuk berpikir kritis. Selanjutnya, berikutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Ini sama seperti yang di RPP, itu ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Nah, terakhir itu ada asesmen. Ini masih di komponen inti ya. Asesmen itu terbagi menjadi 3. Ada asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran formatif, dan asesmen pada akhir pembelajaran atau sumatif. Nah, bentuknya di sini, kalau kita mau menilai sikap atau profil pelajar Pancasila itu bisa berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdot. Nah, kalau performa, kita di sini bisa menilai dengan presentasi, drama, dan lain sebagainya. Nah, kalau tertulis itu bisa dengan esai, pilihan ganda, isian, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pengayaan dan remedial. Jadi pengayaan ini ditujukan untuk peserta didik dengan capaian tinggi. Jadi mereka yang sudah nilainya di atas gitu. Nah, sedangkan remedial ini adalah kebalikannya ya Bapak Ibu. Jadi untuk peserta didik yang membutuhkan bimbingan gitu. Kita lanjut komponen yang ketiga, yaitu lampiran. Lampiran ini memuat yang pertama ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini bisa diberikan untuk peserta didik untuk dikerjakan. Yang kedua itu ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini untuk mendalami materi. Berikutnya glosarium. Ini adalah misalnya istilah-istilah yang ada definisinya itu bisa kita tuliskan di glosarium. Dan terakhir adalah daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu, itu tadi materi modul ajar yang kita pelajari hari ini. Nah, sebelum saya mengakhiri, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya Bu mau bertanya Bu. Oh, gimana Pak? Iya, silakan. Untuk pertanyaan pemantik tadi, lebih efektifnya itu ditaruh di depan, di tengah, atau di akhir? Oh, gitu. Ya, kalau menurut saya, pertanyaan pemantik itu diberikan di depan sebelum masuk pada materi gitu. Jadi itu untuk memantik atau memancing kreativitas berpikir kritis anak begitu Pak. Bagaimana kalau menurut Bu Bure? Ya, kurang paham lagi Bu. Iya, kalau menurut saya begitu Pak, di awal. Di awal, iya. Siap. Oke, itu tadi materi yang telah kita pelajari ya Bapak Ibu. Setelah ini Bapak Ibu dapat menyelesaikan tugas-tugas asinkronus. Nah, besok materi kita masih tentang modul ajar, tapi lebih spesifik membahas tentang prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Ya, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Saya ingin kegiatan hari ini ditutup dengan doa. Silakan Pak Bagus menutup dengan doa. Terima kasih. Marilah acara hari ini kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.